Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham-saham koleksi dari Lo Keng Hong, yang mana ini adalah saham-saham andalan beliau dengan valuasi yang sangat murah. Tentunya ini bukan rekomendasi untuk jual atau beli, kita hanya review dan referensi saja untuk saham-saham yang dikoleksi oleh Lo Keng Hong. Dan ini semua sahamnya kita akan eksplor fundamentalnya, tapi ini punya valuasi yang sangat-sangat murah. Nah, lebih detailnya kita akan bahas di video kali ini. Untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Untuk kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Webinar belajar analisis fundamental saham untuk investor akan kembali kita adakan pada Sabtu 31 Juli 2021. Dan ini detail materi yang akan dibahas di webinar tersebut. Untuk pendaftaran, bisa langsung ke website Kanala ID, atau bisa juga melalui Instagram @kanala_id, atau bisa juga langsung klik link di deskripsi dan hubungi WhatsApp yang ada di website Kanala. Sebelumnya Kanala sudah beberapa kali bahas tentang Lo Keng Hong di video-video berikut, seperti misalkan 5 jurus investasi andalan Lo Keng Hong, kemudian juga kita sempat review tentang saham MBSS dan Petrosi. Link kedua video ini ada di deskripsi kalau teman-teman mau tonton. Tapi yang pasti beliau ini adalah salah satu investor legendaris di Indonesia karena pernah menghasilkan return yang sangat-sangat besar tentunya. Langsung saja ini list lengkapnya. Yang pertama ada saham GJTL, Gajah Tunggal, itu satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 77 ribuan ketika video ini dibuat. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir tuh harga sahamnya turun cukup dalam. Nah, ini gambaran tentang perusahaan Gajah Tunggal. Ini adalah produsen ban terbesar di Asia Tenggara. Ini beberapa merek ban yang mungkin teman-teman sebagian sudah sangat familiar dengan produk-produknya Gajah Tunggal. Dan Gajah Tunggal ini punya valuasi yang murah dan menjadi koleksi dari Lo Keng Hong ini. Ketika kita lihat data ini per 30 Juni 2021, itu Lo Keng Hong pegang sekitar 5,1% dari saham Gajah Tunggal ini. Cukup lumayan ya porsinya sebenarnya. Nah, ini gambaran kinerjanya kalau kita coba lihat dari data income statement dan balance sheet. Dalam 10 tahun terakhir itu beberapa tahun mereka mencetak profit, tapi ada juga tahun-tahun ketika perusahaan ini mengalami kerugian. Tingkat utangnya juga lumayan tinggi kalau dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, kita coba lihat dari sisi profit margin untuk GJTL ini. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sejak 2011, itu net profit margin dari GJTL ini tidak tinggi sebenarnya. Karena gross marginnya hanya sekitar 20-an% dan net profit marginnya pun itu tidak sampai 10% kalau kita lihat di sana ya. Ini gambaran earning per share-nya, memang 2021 tampaknya ada peningkatan yang lumayan dari sisi EPS, tapi beberapa tahun terakhir itu nilainya lebih kecil dan tahun 2016 itu yang cukup lumayan EPS-nya itu 180. Dividen terakhir juga dibayarkan untuk tahun buku 2016. Kita belum tahu nanti seperti apa dividen ke depannya. Nah, yang menarik adalah PBV-nya hanya 0,38 dan price-earning ratio-nya masih kurang dari 6 kali di sini. Kita bisa lihat tentunya ini menjadi salah satu kriteria andalannya Pak Lo Keng Hong, yaitu saham-saham dengan valuasi murah. Kemudian yang kedua ada saham BMTR, Global Mediacom. Satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 26 ribuan. Dan 5 tahun terakhir tuh sahamnya drop sekitar 75%-an. Kalau kita lihat dari data ini ya. Ini adalah perusahaan di bidang media yang mana mereka ini punya beberapa bidang bisnis. Mulai dari digital bisnis, kemudian juga untuk free-to-air television, kemudian juga mereka punya media yang berbasis langganan. Nah, ini gambaran komposisi pemegang sahamnya. Lo Keng Hong punya sekitar 6,16%, dan kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya lumayan naik ya, itu sekitar 27 ribuan di bulan Mei 2021. Nah, ini gambaran kinerjanya. Berbeda dengan GJTL tadi, BMTR ini selalu konsisten mencetak profit. Ini gambaran net profit marginnya dari 2011, tidak terlalu tinggi juga sebenarnya kalau kita lihat, tapi masih mencetak profit secara rutin tiap tahun. Return on equity-nya di kuartal 1 2021 sekitar 5,5%-an, jadi tidak terlalu tinggi juga sebenarnya. Dan mereka terakhir bagi dividen, kalau melihat data dari RTI ini tuh di tahun buku 2017, jadi beberapa tahun terakhir tuh sudah absen bagi dividen sebenarnya untuk emiten BMTR ini. Lagi-lagi valuasinya kalau kita lihat BBV-nya hanya 0,3, sangat terdiskon sebenarnya secara nilai buku. Price-earning ratio pun hanya sekitar 6 kali. Jadi ya saham-saham yang murah sebenarnya ini. Kalau menurut Kanala sendiri saham semacam ini tidak masuk kriteria Kanala ya, karena dari sisi profit margin ataupun juga dari kinerja fundamentalnya masih relatif biasa saja sebenarnya. Yang ketiga ada saham MBSS, Mitra Bahtera Segara Sejati. Ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 51 ribuan. Dan kalau lihat data 5 tahun terakhir itu naiknya lumayan, yaitu 60%. Perusahaan MBSS ini mereka punya servis di bidang pelayaran energi.
Ini gambaran komposisi pemegang saham dari MBSS. Kalau kita lihat itu Lo Keng Hong punya sekitar 6,12% per Juni 2021. Dan jumlah pemegang saham untuk emiten ini tuh sekitar 5.100-an kalau lihat data terbaru ya. Nah, bagaimana kinerjanya? Lagi-lagi kalau kita lihat MBSS ini di kuartal 1 2021 masih mengalami kerugian. 2020 mereka juga rugi, 2019 itu sempat untung namun kecil, tapi beberapa tahun sebelumnya juga konsisten menghasilkan kerugian. Dan ini gambaran balance sheet-nya, walaupun utangnya kecil ya kalau kita lihat, tapi mayoritas tahun-tahun itu diisi dengan kerugian karena net profit margin-nya merah, kita bisa lihat di data tersebut, dan return on equity-nya pun minus juga karena dia mengalami kerugian. Dan ini gambaran earning per share yang terbaru, lagi-lagi masih rugi di kuartal 1 2021, dan ini terakhir bagi dividen itu tahun buku 2014, jadi sudah lumayan lama sebenarnya emiten ini nggak bagi dividen, karena memang masih mengalami kerugian terus-menerus. Dan ini gambaran valuasinya, secara PBV dia 0,43 saat video ini dibuat, ini masih lumayan terdiskon dibandingkan harga bukunya, kalau kita lihat ya, walaupun perusahaan mengalami kerugian, sehingga ini lebih ke saham-saham yang mungkin berpotensi untuk turnaround. Yang keempat ada saham Petrosi dengan kode saham Petro, satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 188 ribuan ketika video ini dibuat. Market cap perusahaannya pun juga kecil, hanya 1,9 triliun, dan tentunya ini menarik secara valuasi. Nah, kalau Petrosi ini adalah perusahaan yang punya beberapa service di bidang kontrak pertambangan, kemudian juga jasa minyak dan gas bumi, dan juga rekayasa dan konstruksi tentunya di sana. Nah, ini gambaran komposisi pemegang saham Petrosi ini. Lo Keng Hong itu punya sekitar 15%-an dari saham Petro ini. Dan kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya saat video ini dibuat, atau pakai data bulan Juni 2021, itu sekitar 8.200-an untuk pemegang sahamnya. Nah, sebelumnya Kanala sudah pernah review lebih detail tentang fundamental Petro di video yang tadi ya, linknya ada di deskripsi. Ini gambaran dari income statement dan juga balance sheet Petrosi. Berbeda dengan emiten-emiten yang sebelumnya sudah kita bahas, Petro ini lebih konsisten mencetak profit. Dan khususnya kalau kita compare langsung dengan MBSS tadi ya, mereka beberapa tahun terakhir masih konsisten mencetak profit, dan di kuartal 1 2021 pun masih mencatatkan keuntungan. Walaupun balance sheet-nya di sini tingkat utangnya lebih tinggi daripada ekuitas yang dia punya, namun net profit margin-nya di sini sedikit lebih baik kalau kita bandingkan dengan MBSS tadi. Return on equity-nya pun juga masih positif, dan ini gambaran earning per share untuk yang terbaru. Kalau kita lihat kinerjanya itu tampaknya ada penurunan di kuartal 1 2021, dan walaupun demikian, mereka punya payout ratio dividen itu sekitar 25%-an untuk di tahun buku 2020. Jadi mereka masih rutin bagi dividen. Kalau kita lihat dari sisi PBV itu hanya sekitar 0,5 kali ya. Jadi tergolong undervalue sebenarnya sahamnya, dan price earning ratio-nya itu sekitar 8,5 kali dengan yield dividen yang bisa mencapai 6,12%. Cukup lumayan sebenarnya. Yang kelima ada saham Clipan Finance dengan kode saham CFIN. Ini perusahaan multi finance dan satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 28 ribuan. Pemegang saham terbesar itu adalah Bank Pan Indonesia, dan ini gambaran jumlah pemegang saham dari saham CFIN ini. Lantas bagaimana kinerjanya? Kita akan coba lihat untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan satu ini. Ini data income statement-nya. Mereka masih rutin mencetak profit juga, bahkan di 2019 itu profit marginnya lumayan tinggi, namun 2020 mereka terdampak sekali dengan pandemi sehingga profit marginnya turun dan otomatis net profitnya juga turun. Kita bisa lihat di sini untuk kinerjanya mulai ada perbaikan, walaupun tentu belum akan kembali normal seperti tahun 2019 lalu. Ini gambaran grafik profitabilitas dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, itu makin lama makin turun sebenarnya untuk rasio profitabilitasnya kalau kita lihat di sini. Walaupun demikian, net profit marginnya masih lumayan, terutama kalau kita lihat setidaknya sejak 2017 itu selalu konsisten di atas 15% ya, dan tahun-tahun sebelumnya bahkan pernah lebih tinggi untuk net profit margin. Earning per share-nya diperkirakan di 2021 itu EPS sekitar 41 kalau pakai proyeksinya, namun mereka terakhir bagi dividen itu di tahun buku 2012, jadi sudah lama sekali tidak bagi dividen. Tentu bagi investor-investor yang mengharapkan dividen, saham ini mungkin kurang menarik ya. Walaupun secara PBV dia hanya 0,24 kali, sangat terdiskon dari segi harga bukunya, price earning ratio sekitar 6,9 kali. Dan kalau kita lihat dari semua saham yang kita bahas di video kali ini, itu punya satu ciri yang sama, yaitu PBV-nya rendah sekali, bahkan jauh di bawah 1. Nah, apakah kamu tertarik? Kalau misalkan Kanala kurang menyukai saham-saham semacam ini, karena kita lebih suka saham yang kinerjanya sangat bagus, dan kriteria detail saham pilihan Kanala ada di video ini, linknya ada di deskripsi ya kalau teman-teman mau tonton.